Hai, aku Steffi. Aku ingin cerita tentang pengalaman horor yang ada di apartemenku. Lokasinya yang pasti di Jakarta Pusat. Aku masih pendatang baru di kota, baru sekitar 4 bulanan. Aku tinggal di lantai 15 basement A, dan hanya ada 3 lift di gedung ini. Pertama, lift yang menuju area parkir. Kedua, lift yang menuju ke food court. Dan terakhir, lift yang dipakai petugas sampah atau security. Ceritanya ini waktu aku pulang malam. Sekitar jam 1 dini hari, apartemen sangat sunyi, seperti kuburan. Hanya ada security yang sedang berkeliling. Kebetulan mataku ini sudah sangat mengantuk. Nah, tiap aku pulang malam sehabis lembur kerjaan, sering aku melihat sekelebat bayangan saat memarkirkan mobilku. Awalnya kukira petugas parkiran. Soalnya pergerakan bayangan itu sangat cepat, jadi aku hanya berpikir mungkin pantulan dari kaca mobil lain. Mungkin sekitar 3-4 kali aku melihatnya. Gimana ya, agak bingung jelasinnya. Kayak kain yang terbang gitu aja pokoknya. Nah, puncaknya aku benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkir. Saat itu sekitar jam 8 malam, aku mau keluar. Saat aku tengok kaca spion sebelah kiri, jelas aku melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobil, seperti sedang main petak umpet. Teriaklah aku waktu itu. Petugas parkir yang memberi aba-aba kepadaku kaget dan bertanya, "Kenapa, Mbak?" Aku bilang ada hantu di belakang dekat mobil warna merah itu. Petugas parkir langsung mengecek ke belakang dan bilang, "Gak ada kok, Mbak, mungkin perasaan Mbak aja." Saat aku melihat lagi dari spion, sosok tersebut sudah hilang. Dan sejak kejadian itu, aku sering was-was kalau sedang di parkiran sendirian. Banyak pikiran aneh yang membayangiku. Jadi seperti main kucing-kucingan. Bedanya ya ini sama hantu. Nah, ini baru kejadian yang di parkiran, belum di lorong lantai 15 tempat tinggalku. Kalian pasti bisa ngebayangin kan gimana lorong apartemen yang panjang dan banyak lampu dari tiap kamar. Hampir mirip dengan rumah sakit, dan kalau malam sangatlah sunyi, sepi, dan anginnya pun berhembus seperti melewati lorong. Di sini aku juga sering menemukan hal-hal yang ganjil, salah satunya yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan aku pulang agak cepat hari itu. Saat berjalan menuju ruanganku, aku melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah tersebut. Dan di lorong, aku bersimpangan dengan petugas sampah yang sedang mengangkuti sampah dari tiap-tiap pintu. Aku berjalan membelakanginya, tapi anehnya saat aku menaruh sepatuku, aku menengok ke arah petugas sampah tersebut dan petugas itu hilang tanpa jejak. Aku sangat yakin jarak pintuku dengan petugas sampah itu hanya terpaut 3 pintu, dan lokasi menuju lift masih jauh dan gak mungkin bisa sampai di sana walaupun berlari. Saat aku lihat lagi, sampah di tiap pintu masih ada dan belum diambil. Padahal pas aku jalan tadi, aku yakin dia sedang mengambil sampah-sampah dari depan pintu. Aku masih sangat heran dengan kejadian tersebut. Entah aku yang salah lihat atau itu memang benar-benar hantu. Dan tidak hanya itu, kejadian yang aku alamin di lorong basement lantai 15 ini, mungkin sekitar 2 minggu dari kejadian itu, aku juga mengalami hal yang aneh. Tetanggaku mempunyai anak umurnya sekitar 5 tahun. Dia sangat suka bermain di lorong menggunakan skuter kecilnya. Kadang aku suka godain anak kecil tersebut, namanya Diki. Nah, kebetulan waktu itu Diki bermain di dekat pintu lift yang menuju ke parkiran tepat di depan pintu apartemenku. Aku lihat dia sedang sibuk bicara sendirian di dekat tangga. Aku panggil, "Diki, kok mainnya sendirian? Sini main ke rumah kakak." Diki menjawab, "Ini lagi main sama Bimo." Aku heran dengan maksud si Diki, lalu aku coba bertanya pada pengasuhnya, Mbak, si Diki kok ngomong sendiri? Terus Bimo itu siapa?" Nah, pengasuhnya bilang kalau si Diki itu indigo, bisa lihat hal yang tidak dilihat orang pada umumnya. Dan dia punya teman main namanya Bimo. "Kami sudah terbiasa dengan hal itu selama tidak mengganggu perkembangannya," ucapnya. "Oh gitu ya," jadi ngeri sendiri setelah mendengarnya. Lalu aku coba bertanya kepada Diki, "Si Bimo bentuknya seperti apa?" Diki menjelaskan,
Dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki. Terus aku tanya lagi, rumahnya di mana? Diki menunjuk ke arah lift petugas sampah. Aku jadi semakin deg-degan, teringat kejadian yang aku alamin beberapa waktu lalu. Tanyain Bimo dong, ada temennya nggak di sini? Diki hanya mengangguk saja. Habis itu aku tidak berani melanjutkan lagi pembicaraan tersebut. Sudah masuk tahap horor menurutku. Dan ada satu kejadian lagi yang aku alamin di lorong basement lantai 15 ini. Jaraknya hampir 1 bulan dari kejadian saat aku bertanya dengan si Diki. Nah, waktu itu aku pulang agak larut malam, sekitar jam 11, habis lembur kerjaan dari kantor. Badanku sangat lemas waktu itu. Aku benar-benar butuh istirahat. Saat aku berjalan di lorong sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah, dan aku melihat sosok berambut panjang berbaju putih berdiri di samping pintu apartemen. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang, dan ketika mukaku bertatapan dengan dia dari kejauhan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas, seperti kain bendera yang ditarik saat upacara. Sontaklah aku langsung berlari ketika melihat hal tersebut, langsung masuk ke rumahku dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang. Sosok apa itu? Benar-benar menakutkan. Senam jantung terus kalau pulang malam ke apartemen ini. Ada 2 tempat lagi yang menyeramkan, yaitu kolam renang dan taman di ujung lantai. Aku ceritain bagian kolam dulu ya. Aku masih ingat kejadian itu. Hari Jumat jam 6 sore, aku sedang berenang untuk merilekskan badanku karena jarang sekali berolahraga. Aku mulai berenang sekitar jam 5:40 sore. Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang. Pertama, aku, laki-laki parubaya, dan satunya lagi cewek seumuran anak SMA. Anak cewek itu hanya berdiam di pojokan kolam dan tidak berenang, hanya berendam saja. Beda dengan laki-laki parubaya tersebut yang sangat bersemangat berenang ke sana ke sini. Sekitar jam 6:20, aku menyudahi berenangku. Si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis di dekat pintu masuk. Aku berganti pakaian di ruang ganti. Setelah berganti pakaian, aku berjalan melewati pojokan kolam renang, tepat anak cewek yang tadi berendam. Dan alangkah kagetnya, aku melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung terbalik seperti tenggelam. Aku berteriak kencang waktu itu, "Pak, ini anaknya tenggelam. Cepetan, ditolongin." Laki-laki parubaya tersebut berlari dengan petugas menghampiriku. "Pak, ini anak bapak tenggelam, cepetan ditolongin." "Mana yang tenggelam, Mbak? Kosong begini," saut laki-laki tersebut. Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihatku. Saat kulihat lagi ke dalam kolam renang, tidak ada seorang pun yang tenggelam. Terus aku ceritakan semua yang aku lihat saat berenang tadi. Dan laki-laki tersebut menjawab, "Yang berenang itu hanya kita berdua, Mbak. Kalau tidak percaya, tanya sama petugas servis." Dan petugas servis tersebut membenarkan cerita laki-laki itu. Kalau begitu, siapa yang aku lihat? Itu masih menjadi pertanyaan buatku dan semakin menambah perasaan hororku mengenai apartemen ini. Ada kejadian lagi. Kejadian itu terjadi saat aku sedang mencoba bermain di taman atas apartemen. Dan kejadian itu bukan hanya aku saja saksi matanya, tapi ada 2 orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan kejadian itu bisa dikatakan ekstrim karena terjadi di siang hari saat cuacanya panas sekitar jam 1 siang. Waktu itu, hari Minggu, aku sedang santai di apartemen menikmati hari kebebasanku dari tekanan pekerjaan. Nah, aku kebetulan ingin sekali melihat taman yang berada di ujung apartemen karena aku belum pernah ke sana. Setelah naik lift, akhirnya aku sampai di atas. Di sana sedang ada 2 cewek yang sedang selfie. Aku coba jalan dan duduk di tempat yang teduh sambil menikmati udara sekitar. Waktu itu aku sedang membaca berita lewat handphoneku. Lalu 2 cewek tersebut heboh berteriak-teriak dan bingung mau lari kemana. Aku kaget waktu itu. Kenapa 2 cewek tersebut berteriak? Aku masih ingat dia berteriak, "Jurig teh, jurig." Aku segera toleh ke kiri ke kanan, gak ada apa-apa. Aku juga deg-degan sendiri jadinya. Tepat saat aku tengok di depan lift, tepat di belakangku, sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku, tapi baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu, aku berdiam dan sama sekali tidak bisa bergerak ataupun teriak. Sosok itu melihat jengkel dan marah, mukanya sangat pucat sekali, benar-benar menakutkan, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba saja terbang ke langit dan menghilang.
disertai tawa yang keras dan melengking di telinga. Setelah itu, aku langsung berlari menuju lift, dan dua cewek tersebut juga ikut menyusul. Kami berbincang waktu di dalam lift. Kalian lihat gak yang tadi berdiri di depan lift? Tanyaku. Mereka hanya mengangguk dan kelihatan masih shock. Terus kalian dengar juga gak tadi dia tertawa? Tanyaku lagi. Mereka hanya bisa bilang iya. Lalu aku keluar di lantai 15, masuk ke kamar cuci mukaku dan tidur. Badanku lemas dan pegal-pegal. Aku benar-benar ingin melupakan kejadian itu dengan tidur dan bertahan sampai kontrakanku habis. Lalu